Hai semuanya, salam kenal, aku Ramalia Pertiwi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada video kali ini aku bakalan bagi tips sukses lobby dan negosiasi. Kegiatan lobby dan negosiasi sebenarnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Contoh sederhananya ketika kita lobby dan negosiasi dengan dosen terkait penugasan atau terkait deadline pengumpulan tugas. Atau lebih sederhananya ketika kita melakukan tawar-menawar penurunan harga ketika kita berbelanja. Sebelum kita masuk kepada tips lobby dan negosiasi, aku mau jelasin sedikit dulu tentang apa sih itu lobby dan negosiasi. Jadi, lobby adalah suatu pendekatan awal yang digunakan untuk mempengaruhi dengan kepentingan tertentu. Bisa dikatakan lobby ini adalah langkah awal dari sebuah kegiatan negosiasi. Sementara negosiasi adalah suatu kegiatan tawar-menawar atau perundingan antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil akhir dari negosiasi ini biasanya adalah kita menginginkan supaya kita menang dalam negosiasi ini, atau lebih kita kenal dengan keputusan yang bersifat win-win solution, yaitu sama-sama menang dan tidak ada yang dikalahkan. Selain memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, memiliki keterampilan berbicara yang baik, atau berpenampilan menarik, ada satu aspek yang mungkin kita sering mengabaikannya atau tidak kita anggap penting, yaitu adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah suatu aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi kita. Karena kita tahu, kita pasti udah tahu bahwasannya manusia itu diberikan 2 telinga dan 1 mulut, yang artinya kita disarankan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi pada kenyataannya manusia itu memiliki sifat untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka cenderung ingin didengarkan, ingin selalu didengarkan dan selalu menyampaikan argumennya tanpa mau mendengarkan orang lain. Nah, jika dalam negosiasi kita memiliki sifat seperti ini, maka kemungkinan besar negosiasi kita akan agak gagal. Mendengarkan secara efektif dan aktif adalah kita mendengarkan pesan yang disampaikan dengan penuh perhatian dan dengan seksama, sehingga nantinya akan memberikan feedback atau umpan balik yang sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Ada beberapa teknik mendengarkan secara aktif dalam proses lobby dan negosiasi. Yang pertama itu ada encouraging, yaitu kita mendorong lawan bicara kita untuk tetap nyaman berkomunikasi dengan kita, yaitu dengan melakukan atau memberikan respon dengan kata-kata yang positif. Contohnya misalnya, iya, lalu, oh seperti itu, lalu apa pendapatmu? Atau, wah ini informasi yang sangat menarik. Teknik yang kedua yaitu restating, yaitu kita mengulangi kembali ide dari pesan yang disampaikan oleh lawan bicara tapi menggunakan bahasa sendiri. Contohnya seperti, jadi bisnis kamu ini lebih memanfaatkan teknologi saat ini ya. Dengan kita mengulangi ide yang dia sampaikan dengan bahasa kita sendiri, itu menunjukkan bahwasannya kita memang benar-benar memahami dan mendengarkan apa yang dia bicarakan, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Teknik yang ketiga adalah reflecting, yaitu dengan kita mengungkapkan kembali perasaan dari lawan bicara kita. Dengan kita mengungkapkan kembali atau dengan kita memahami apa yang dia rasakan, itu menunjukkan bahwasanya kita nggak hanya mendengarkan, tetapi kita juga turut serta atau ikut serta merasakan apa yang dia rasakan. Contohnya misalnya, baik, saya paham dengan apa yang Anda rasakan, kayak gitu. Jadi dengan begitu orang tersebut merasa dia dihargai gitu, dia memiliki kecocokan untuk berkomunikasi dengan kita. Teknik yang keempat yaitu summarizing, itu meringkas atau memberikan kesimpulan dari topik pembicaraannya. Contohnya seperti, baik dari pemaparan yang telah Anda jelaskan, saya tertarik dan menurut saya itu sangat berdampak positif untuk kedepannya. Jadi ya, saya setuju dengan kerjasama ini. Nah, seperti jadi dari beberapa teknik yang udah aku jelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya mendengarkan ini sangat penting dalam proses komunikasi, terutama dalam kegiatan lobby dan negosiasi yang mana nantinya akan menghasilkan suatu keputusan. Dengan kita mendengarkan secara aktif, banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya yang pertama itu memperoleh keyword untuk meningkatkan respon terhadap apa yang kita inginkan. Yang kedua, membantu kita dalam pembentukan keputusan.
Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik serta menurunkan tingkat kecemasan. Dengan menjadi pendengar yang baik dapat membantu kita untuk mencapai tujuan dari kegiatan lobby dan negosiasi kita. Pendengar yang baik akan menunjukkan minat dan ketertarikannya terhadap lawan bicara, akan saling menghargai serta membuat kontak mata dan menghindari bahasa-bahasa nonverbal yang dapat merusak suasana lobby dan negosiasi kita. Oke, itu tadi penjelasan dari aku mengenai tips sukses lobby dan negosiasi, yaitu dengan cara menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kita diharuskan untuk melakukan lobby dan negosiasi dengan orang lain. Sekian dulu penjelasan dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Dadah!